innal ladzina yaktumuna, sungguh. Nah, kadang-kadang di terjemahan itu diterjemahkan dengan sesungguhnya. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan, orang-orang yang menyimpan ma anzalna, sesuatu yang telah kami turunkan, kata Allah. Yang Allah turunkan apa? Wahyu. Mulai dari apa? Kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Itu ma anzalna. Lalu yang diturunkan Allah itu disembunyikan isinya, nggak mau disampaikan kepada umat. Minal bayyinati, berupa keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dalam kitab itu. Wal huda, dan petunjuk. Jadi keterangan-keterangan dalam kitab, keterangan-keterangan, nah, wahyu dalam kitab suci, lalu disembunyikan mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab. Mungkin adanya dalam Al-Quran, mungkin dalam Taurat, mungkin dalam Injil, mungkin dalam Zabur. Jadi apa yang ada dalam kitab yang sudah jelas dijelaskan oleh Allah kepada manusia dalam kitab itu, lalu disimpan, disembunyikan, tidak dikasih tahu kepada umat. Orang yang seperti itu, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu akan dikutuk, akan dilaknat oleh Allah karena menyembunyikan ilmunya Allah, nggak mau disampaikan kepada umat. Wa yal'anuhumul la'inun, dan juga nanti akan dikutuk, dilaknat oleh semua makhluk yang bisa mengutuknya. Jadi kutuk itu apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau manusia dikutuk itu, kalau bahasa Betawi, mampus lo gitu. Ya. Kalau di Jawa apa? Rasain lo. Mampus lo. Biar kamu apa gitu. Itu dikutuk. Jadi dijauhkan dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Didoain orang supaya mendapatkan yang tidak enak, mendapatkan yang jelek, itu namanya kutukan. Ini di dunia apa di akhirat? Di dunia, di akhirat. Ya. Berat kan? Berat. Makanya ustaz-ustaz kalau punya ilmu disampaikan, jangan disimpan. Nanti kalau disimpan dikutuk oleh siapa? Allah dan semua yang bisa ngutuk. Berarti semua apa? Semua makhluk. Ya Allah. Itu yang pertama. Yang dikutuk itu orang yang menyimpan ilmunya Allah. Makanya kata Rasulullah, gimana? Balighu anni walau ayat. Sampaikan kepada umat walaupun kamu tahu hanya sepotong ayat. Jangan disimpan-simpan itu ilmu. Padahal yang berilmu itu kan berarti menyembunyikan kebenaran, membuat umat manusia bodoh, padahal dia punya ilmu. Itu yang pertama. Ada yang mendapat kutukan, menyembunyikan ilmu. Yang kedua apa? Oh ini, illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertobat. Tobat, kembali kepada Allah, kapok. Kalau diundang ceramah, datang.
Ceramah, diundang pengajian, datang ngajar. Kalau nggak mau ngajar, dikutuk Allah. Kecuali taubat. Kapok aku kalau ada undangan ceramah, aku mesti datang. Ada undangan pengajian, aku mesti datang. Karena aku mesti menyampaikan kebenaran. Itu yang mendorong sebenarnya para ulama kan ke situ. Takut mendapatkan kutukan Allah dan umat manusia. Yang kedua syaratnya gimana supaya gak dapat kutukan? Wa aslahu, ada usaha untuk memperbaiki amalnya. Yang pertama kapok, tobat. Yang kedua usaha memperbaiki. Wa bayyanu, dan menjelaskan apa yang disembunyikan, jelaskan kepada umat, terangkan itu kepada umat. Jadi supaya tidak dikutukan tadi mesti 3 syarat: taubat, ada usaha memperbaiki diri, dan juga menjelaskan apa yang disembunyikan. Wa anat tawwabur rahim, faulaika atubu alaihim. Jadi mereka itu aku menerima tobat atas mereka. Tobatnya diterima oleh Allah. Kalau 3 unsur itu kita miliki: tobat, memperbaiki diri, menjelaskan. Wa anat tawwabur rahim. Aku, kata Allah, Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Jadi kalau punya dosa, punya salah, jangan putus asa. Allah Maha penerima tobat, tapi mesti kapok tobatan nasuha. Jangan bukan tomat ya, tapi tobat. Kalau tomat lah. jadi kalau ada lagi mau lagi. Nah, ini taubatan nasuha. Itu yang pertama. Yang kedua yang mendapat kutukan siapa? Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru. Nah, orang yang ingkar, yang kafir. Wa matu wa hum kufar, kafir mati dalam kekafiran. Matinya kafir, orangnya kafir mati dalam kekafiran. Ingkar, nantang aturan Allah, mengingkari aturan Allah. Jadi kalau gitu bisa saja KTP-nya Islam, tapi orangnya kafir. Ada nggak ya? Banyak. KTP-nya Islam, tapi kesehariannya kafir. Nolak kebenaran yang ditanda Allah. Nggak ada. Salah semua orang kaji semua. Jadi ada kafir akidah. Ya, kafir akidah itu sudah nggak beriman. Ada ibadah, nantang, disuruh sholat nggak mau sholat, nantang ngapain sholat? Kucing nggak sholat juga gemuk umpama. Wah ini bahaya itu tuh orang-orang kafir ibadah. Jadi kita berjuang untuk memantapkan keimanan. Maka kita berdoa mudah-mudahan istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlakul karimah. Itu penting. 3 hal. Itu ulaika alaihim laknatullah. Jadi mereka itu mendapatkan laknat Allah, wal malaikati, laknat malaikat, wan nas ajmain, dan laknat semua manusia. Wah, semua begitu. Malaikat melaknat, Allah melaknat, manusia melaknat. Khalidina fiha, mereka kekal dalam laknat itu. Artinya laknatnya terus menerus. Oh bahaya. Ini namanya terus menerus. Mulai kapan? Ya mulai berbuat sampai enggak
tobat sampai tobat sampai meninggal, sampai di hari kiamat. Kalau nggak tobat terus. Jadi kalau terus menerus bebannya ringan, jadi tetap berat. 1 bulan ini bawa beras 10 kilo, tapi 10 tahun ya perjalanan 10 kilo, walaupun hanya sedikit, tapi karena lama ya jadi berat. La yukhaffafu anhumul azabu, tidak ada keringanan, tidak pernah diringankan azab terhadap mereka itu. Oh, jadi azabnya enggak diringankan, berat enggak diringankan. Wala hum yunzarun, dan juga tidak ada penangguhan. Sekarang, besok enggak ada, terus menerus. Kecuali tadi apa? Tobat. Jadi obatnya cuma tobat, tabu, waslahu, bayyinu. Kalau orang kafir, ya, tobatnya gimana? Ya, hilangkan kekafirannya. Nah, terus taat terhadap aturan yang datang dari Allah. Jadi ada 2 golongan yang mendapatkan anak. Yang pertama, orang yang menyimpan ilmu. Yang kedua, orang yang kafir, mati dalam kekafiran. Azabnya terus menerus. Ibnu Katsir beliau mengatakan, hadza wa'idun syadidun liman kata memajat bil rusul. Jadi ini ancaman dari Allah. Ancaman dari Allah bagi orang yang menyimpan dalil-dalil yang jelas yang telah dibawa Rasul, utusan Allah, dengan tujuan yang benar dan petunjuk yang sangat bermanfaat untuk memantapkan hati. Dan iman di dalam hati itu betul-betul mantap, ada hidayah, lalu itu disembunyikan. Jadi orang yang menyembunyikan itu akan mendapat laknat. Menurut suatu riwayat, nuzilat fi ahli kitab, kata sifat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Al-Aliyah, ayat ini diturunkan kepada ahli kitab. Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka itu menyimpan sifat-sifat Rasulullah. Dalam kitab dahulu itu sudah Allah jelaskan, nanti akan datang seorang nabi, khatamun nabiyyin, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, itu Muhammad. Itu disembunyikan oleh mereka sifat-sifatnya, sehingga tidak percaya. Ketika Nabi Muhammad lahir diutus sebagai nabi, tidak percaya. Itu menurut suatu riwayat. Tetapi ada kaidah tafsir. Jadi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kalau memahami ayat Al-Quran itu dipahami dengan apa? Umumnya lafaz, umumnya ayat, bukan dengan khususnya sabab. Jadi walaupun diturunkan terkait dengan Yahudi, tapi ayat ini berlaku untuk semuanya, termasuk kita, bukan hanya untuk ahli kitab. Kita ini juga yang hidup sekarang, kalau menyembunyikan apa yang dibawa oleh Rasul, akan mendapatkan kutukan. Beda dengan
orang yang menyampaikan punya ilmu tapi disampaikan apa? Mereka akan mendapatkan hal yang luar biasa apa? Malaikat, semua makhluk, ikan, burung akan memohonkan ampunan. Nah di situ itu orang yang menyampaikan ilmu. Semua makhluk, ya Allah ampuni dosa kiai, dosa ustaz yang menyampaikan ilmunya kepada kami. Yang berdoa itu bukan hanya manusia, ikan di laut, binatang, burung memohonkan ampunan. Itu yang menyampaikan ilmu, dan dia punya ilmu. Yang nyimpan dapat kutukan. Nah, kemudian dalam suatu riwayat ini, man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yawmal qiyamah bilijamin binar. Siapa yang ditanya suatu ilmu lalu dia tidak mau memberikan penjelasan, padahal dia tahu disimpan itu ilmu, nanti akan dikekang, akan dikendalikan kayak kuda itu mulutnya, ya, di hari kiamat mulutnya dikendalikan, dikekang dengan kekang api neraka. Dulu mulut kamu tuh gak mau ngomong gitu. Sekarang tusuk hidungnya, dikekang mulutnya, tapi talinya apa? Api neraka. Nauzubillah. Berat kan? Kalau kuda kan pakai tali biasa, ya. Sapi kan ada yang tusuk hidungnya, ya. Nanti ustaz yang nyimpan ilmunya itu talinya tali api neraka di mulutnya tuh, dikekang. Apa namanya? Dikeluh. Nah, itu enggak enak ya, nauzubillah. Enggak enak. Kita lebih parah dari sapi dan kuda. Karena talinya tali api neraka, ya Allah. Nauzubillah. Kemudian ini suatu ketika dari Bara bin Azib, suatu ketika saya bersama Rasulullah dalam mengurusan jenazah. Lalu Rasulullah berkata, innal kafira yadrubu dirbatan, orang kafir nanti dipukul dengan martil besi antara kedua matanya. Ini orang kafir nih akan dipukul dengan martil besi yang berat, dipukul di antara kedua matanya. Lalu yasma'uha kullu dabbatin wa rasaqalain. Semua binatang yang mendengar, ya, semua makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. Waktu dipukul pakai martil, tung, di antara kedua matanya itu orang kafir itu. Semua makhluk mendengar kecuali siapa? Jin dan manusia. Fatal anhum mudabatin, terus tahu semua yang dengar suaranya itu motuk, rasain dong, gitu. Yang nggak dengar cuma manusia dan jin. Kalau dengar pingsan doang gitu. Ya Allah, itu ancaman Allah bagi orang kafir. Anak ulai kainullah. Jadi sebagian mengatakan dawa nanti semua binatang mutuk. Ya Allah. Lalu ada suatu riwayat dari Mujahid, masih ada waktu ya, singkat-singkat saja. Jadi kalau nanti terjadi peceklik, terjadi kekeringan, binatang itu teriak semua. Ini gara-gara yang durhaka itu, manusia yang suka melanggar aturan Allah. Nih kita kering nih, gak ada hujan, dikutuk oleh semua makhluk.
Jadi semua binatang bilang hadza min nusati bani Adam. Ini gara-gara manusia durhaka ini. Lama enggak hujan gitu. Ya. Lalu la'anallahu wasallama bani Adam. Mudah-mudahan pendurhaka itu yang suka melanggar aturan dikutuk oleh Allah. Kata siapa? Binatang. Didoain binatang yang suka berbuat maksiat. Gara-gara kamu ini lama enggak hujan. Itu kata binatang itu. Ya Allah. Nah, ini ada lagi yang sama sebenarnya, beda dengan yang menyampaikan ilmu. Yastaghfiru kullu shay'in hitan fil bahri. Jadi orang yang menyampaikan sampai ikan-ikan di lautan, ya Allah, Pak Hamid ngajarin ngaji, ceramah kasih kultum, ampuni ya Allah, ikan yang jutaan di laut itu doain ya Allah, mendoakan. Ini kebahagiaan orang yang menyampaikan ilmu, tapi yang menyembunyikan. Nah, kita tahu apa sedikit nggak apa-apa, ajarin aja sedikit. Ngajar alif bata itu yang kita ajarin, dapat nggak? Dapat. Bukan hanya kiai yang buka tafsir, bukan. Walau ayat, satu ayat ngajar Al-Fatihah, ngajar An-Nas sama anak, istri di rumah kalau nggak bisa ajarin, dapat nggak? Dapat juga. Jadi ngajarin itu tidak mesti di perguruan tinggi, di rumah juga ngajarin di mana aja, dan dapat akan mendapatkan doa, dimohonkan ampunan oleh semua makhluk. Ya Allah. Kecuali tadi orang-orang yang menyimpan itu mengerikan, tapi ternyata Allah Maha Pengasih, masih ada jalan keluarnya. Kalau tobat enggak dikutuk. Mau perbaiki diri enggak dikutuk. Jadi laknat ini summal masa'ab lahu fi dari jahannam. Jadi kutukan itu akan menemani sampai masuk neraka Jahannam, tetap mendapat kutukan gara-gara nyimpan ilmu. Nah, ini ada yang nuansa fikihnya ini, pendapat ulama. Gimana kalau kita mengutuk orang kafir? Ulama sepakat boleh kita mengutuk orang kafir secara umum. Tapi kalau secara khusus nunjuk hidung nggak boleh. Menurut sebagian ulama, tapi ulama lain mengatakan boleh. Kenapa? Ternyata banyak orang yang kafir, lalu di akhir-akhirnya menjadi orang yang husnul khotimah. Nah, kita nggak tahu. Itu alasan orang yang mengatakan tidak boleh untuk orang walaupun dia kafir secara personal. Buktinya siapa? Umar bin Khattab tadi kafir, lalu menjadi salah seorang sahabat yang ditetapkan menjadi ahli surga. Artinya begini, walaupun sejahat apapun orang itu, masih ada peluang untuk menjadi orang yang husnul khotimah. Nah, bahkan diajak, dinasihati biar sadar. Tapi kalau secara umum orang kafir kesalahan boleh. Tapi kalau person lalu kita kutuk tidak boleh, karena boleh jadi datang hidayah Allah lalu menjadi raja husnul khotimah. Mudah-mudahan kita senantiasa menempatkan hidayah dari Allah,
walaupun ilmu sedikit bisa kita sampaikan juga kepada orang lain sehingga mendapatkan ampunan dari Allah dan dimohonkan ampunan oleh semua makhluk. Amin ya mujibas salin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.